Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Ayuning Tias dengan NIM 121190146. Saya berasal dari program studi teknik industri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Studium General pada modul 3 yang berjudul Publication Process. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materinya. Materi yang pertama adalah Fundamentals of Publishing, di mana di sini mencakup ada ID ORCID, pedoman penyajian makalah, ataupun cara menulis aplikasi hibah. Langsung saja ke bagian yang pertama, itu adalah ID ORCID gitu. ID ORCID adalah organisasi nirlaba terbuka yang dijalankan oleh dan untuk komunitas riset. Adapun keuntungannya, yang pertama itu ada koneksi yang handal dengan karya, penghargaan dan afiliasi. Yang kedua, mengurangi kesalahan identitas. Dan yang ketiga itu memiliki dan mengontrol catatan ORCID. Selanjutnya adalah pedoman penyajian makalah. Jadi, gunakan garis pemisah nih antara manuskrip yang baik dan manuskrip yang buruk. Manuskrip yang baik itu terdapat ilustrasi, penggunaan bahasa yang tepat, dan struktur penulisan. Pada ilustrasi. Jadi, ilustrasi itu sangat penting karena merupakan cara yang paling efisien. Misalnya, menggunakan gambar dan tabel untuk menyajikan hasil. Hal tersebut merupakan faktor penting yang menggerakkan kertas. Oleh karena itu, saat menggunakan gambar dalam ilustrasi sangat penting gitu, karena satu gambar itu bernilai 1000 kata. Jadi berikan keterangan yang detail sehingga dapat dipahami hanya dengan melihat gambar. Bisa juga dilampirkan sebuah not ataupun catatan. Yang kedua adalah menggunakan bahasa yang tepat. Jadi perlu diingat bahwa penerbit tidak melakukan koreksi bahasa maksud saya. Jadi bahasa tersebut itu adalah tanggung jawab penulis gitu. Jika ada kesalahan seperti kesalahan tensis, tata bahasa, dan bahasa campuran sulit dipahami oleh pembaca, itu merupakan tanggung jawab dari seorang penulis. Makanya sebaik mungkin hindari kesalahan-kesalahan tersebut. Yang terakhir itu adalah struktur penulisan. Jadi menulis naskah itu dengan sesingkat mungkin dan dengan susunan yang enak dilihat sehingga memudahkan pembaca. Selanjutnya adalah cara menulis aplikasi hibah. Langkah penting dalam mengajukan hibah itu yang pertama adalah mengatur ide. Misalnya nih, inovasi-inovasi yang dapat kita munculkan kayak penelitian ini tuh menarik nggak sih, dan untuk siapa penelitian ini saya tujukan gitu. Siapa yang akan diuntungkan jika penelitian ini berhasil? Kebaruan macam apa yang ada dalam gagasan ini gitu. Mengapa saya adalah orang yang tepat gitu untuk penelitian ini? Bisa nggak sih saya itu benar-benar mencapai apa yang orang lain klaim gitu. Selanjutnya adalah temukan hibah yang cocok gitu. Temukan institusi yang menyediakan hibah untuk penelitian serupa dengan milik Anda. Misalnya berbagai lembaga yang mendukung berbagai jenis proyek gitu. Cari hibah yang saat ini itu menerima aplikasi gitu, cari seluas mungkin. Kemudian selidiki dengan pikiran terbuka agar tidak terikat stereotip. Selanjutnya adalah selidiki latar belakangnya. Pahami berbagai lembaga dan kebijakan mereka. Jika Anda memiliki pertanyaan, hubungi orang yang bertanggung jawab atas subsidi tersebut. Tidak perlu menahan diri, tidak perlu malu gitu. Usahakan nanya kalau misalnya ada yang nggak dimengerti gitu. Nggak perlu buat malu untuk bertanya. Karena kalau kita nggak paham, gimana mau melanjutkan ke tahap selanjutnya. Silahkan lakukan pencarian literatur, karena itu dapat menghemat banyak waktu penulis gitu. Tulis aplikasi Anda seolah-olah dewan peninjau tidak tahu apa-apa nih tentang penelitian kamu. Kayak pas mereka baca itu, mereka amazed gitu dengan hasil tulisan. Tapi mereka tahu segalanya tentang pesaing kamu. Panitia juri mungkin tidak memiliki pengetahuan tentang bidang keahlian Anda, maka berikan konteks yang sekiranya mudah dimengerti. Selanjutnya adalah menulis detail teknis. Jadi,
ingin Anda tangani gitu. Mengapa hal ini belum diselesaikan sih gitu menurut Anda? Mengapa ini akan berhasil? Apa hipotesis Anda? Apa rencana dan proses penelitian Anda? Bagaimana Anda mengukur keberhasilan penelitian Anda? Selanjutnya adalah periksa manajemen. Silakan baca pedoman aplikasi, ulangi, dan ulangi lagi gitu. Format formulir aplikasi ditentukan secara rinci dalam pedoman aplikasi. Pastikan untuk mengikuti item yang diperlukan. Persiapkan anggaran dan dokumen lainnya terlebih dahulu. Jika Anda memerlukan surat rekomendasi dan sumber eksternal, mintalah jauh-jauh hari sebelumnya. Kemudian setelah mengirimkan hasil penulisan tadi itu tunggu tanpa berpikir, kayak unggah file dengan waktu luang. Pastikan tidak ada kesalahan pada PDF yang dibuat. Banyak sistem penyaringan seringkali sibuk ketika tenggat waktu pengiriman semakin dekat gitu. Jadi harus berpikir dulu. Jadi harap pastikan email kontak yang dikirim dari institusi tersebut itu tidak masuk ke dalam folder spam. Banyak institusi yang memberikan informasi rinci tentang hasil pemeriksaan mereka, jadi tinjau berdasarkan hasil. Baiklah, masuk ke section selanjutnya yaitu etika penelitian dalam publikasi. Terdapat karangan, plagiarisme, dan tanggung jawab penulis. Jadi, seorang penulis itu umumnya dianggap sebagai seseorang yang telah memberikan kontribusi intelektual yang substansial untuk karya yang diterbitkan. Menjadi penulis adalah suatu kehormatan, tetapi juga disertai dengan tanggung jawab. Kenapa sih seorang penulis itu tidak boleh melakukan plagiarisme? Perlu yang Anda ketahui ini ya, bahwa plagiarisme itu adalah perampasan ide, proses, hasil, atau kata-kata orang lain tanpa memberikan kredit yang sesuai, termasuk yang diperoleh melalui tinjauan rahasia proposal penelitian dan manuskrip orang lain. Plagiarisme tersebut itu menyajikan data atau interpretasi orang lain tanpa menghargai mereka, dan dengan demikian mendapatkan sendiri imbalan yang diperoleh orang lain. Hal tersebut itu bisa disebut sebagai pencurian dan menghilangkan motivasi ilmuwan yang bekerja untuk menghasilkan data dan interpretasi baru. Jadi tanggung jawab seorang penulis tersebut tuh hanya laporkan data yang sekiranya dianggap nyata dan tidak dibuat-buat gitu. Peneliti tersebut tuh harus asli. Jadi hindari pemalsuan data penelitian dan plagiarisme karya orang lain. Selanjutnya, apa sih yang akan terjadi gitu jika kita melanggar etika publikasi? Jadi, jika kita melanggar etika publikasi, maka akan dikenakan sanksi akhir, yang sanksi akhir tersebut tergantung pada jenis pelanggaran dan jurnal, lembaga penelitian, atau badan pendanaan yang terlibat, misalnya menarik kembali naskah dengan alasan pencabutan seperti plagiarisme. Kemudian juga bisa dikenakan tindakan disipliner oleh lembaga penelitian atau badan pendanaan. Jadi komponen apa saja sih yang dapat dijiplak oleh orang lain itu bisa dari kata-kata atau bahasa, ide-ide, bahan cetak, bahan elektronik, karya asli lainnya, temuan, tulisan, representasi grafis, program komputer, diagram grafik, ilustrasi, maupun informasi. Selanjutnya adalah kutipan yang benar adalah kuncinya alasan mengapa kutipan itu penting. Yang pertama itu untuk menempatkan pekerjaan Anda sendiri dalam konteks. Yang kedua, mengakui temuan orang lain yang menjadi dasar Anda dalam membangun penelitian Anda. Yang ketiga, untuk menjaga kredibilitas dan akurasi literatur ilmiah. Jadi berapa sih tingkat plagiarisme yang sebenarnya? Tingkat plagiarisme sebenarnya ini tergantung dengan batasan yang dibuat oleh suatu institusi. Bisa 20%, bisa 25%, bahkan bisa 40%. Jadi saat membuat suatu karya, jangan sampai melebihi batasan dari plagiarisme tersebut, karena akan berdampak rugi nih bagi kita. Kita bisa terkena sanksi karena tidak menghargai seorang penulis tersebut. Kita hanya mengkopas saja tanpa melakukan parafrase.
Selanjutnya adalah Organized Editorial Board atau editor umumnya ditunjuk oleh penerbit atau masyarakat untuk jurnal milik masyarakat. Penerbit menunjuk editor berdasarkan pengalaman dan pengetahuan mereka dalam disiplin akademik jurnal. Editor dan penerbit membuat dewan editorial untuk para ahli di bidangnya. Para ahli ini mungkin menjadi anggota beberapa dewan redaksi. Editor dan penerbit bertanggung jawab untuk membentuk ruang lingkup dan kebijakan jurnal dan memastikan bahwa konten yang diterbitkan tersebut mencerminkan pekerjaan penting di bidang mereka. Kemudian ada publisher atau penerbit. Jadi, penerbit tersebut meminta manuskrip dengan mempromosikan jurnal dan masalah khusus apapun melalui buletin, media sosial, email, dan konferensi. Jadi, manuskrip yang sering dikirimkan secara online tersebut menggunakan sistem yang dibuat khusus yang dirancang oleh penerbit untuk memfasilitasi pengiriman dalam proses peer review. Selanjutnya, setelah artikel yang dikirimkan dikelola dengan bantuan editor, proses peer review dimulai. Kualitas dan kecepatan ulasan Anda penting bagi penulis dan pembaca. Peer review adalah filter yang mengevaluasi kualitas komentar penelitian tentang validitasnya, menilai signifikansinya, dan menentukan orisinalitasnya. Jadi, proses peninjauan juga membantu meningkatkan kualitas makalah dalam studi terbaru oleh konsorsium penelitian penerbitan, dan juga lebih dari 90% di luar sana setuju untuk peer review meningkatkan kualitas makalah mereka. Penerbit bebas dari prasangka atau dukungan karena mereka adalah fasilitator dan bukan anggota proses tinjauan sejawat. Selanjutnya adalah penerbitan atau publishing. Jadi, model penerbitan itu merupakan akses terbuka yang mengharuskan penulis untuk membayar APC atau biaya penerbitan artikel. Jadi, model publikasi tradisional atau model berlangganan itu memungkinkan penulis menerbitkan makalah secara gratis dan lembaga atau pembaca akan membayar biaya berlangganan untuk mengakses konten jurnal. Jadi, ilmuwan itu tidak pernah menarik kesimpulan hanya dari satu makalah saja atau serangkaian hasil. Mereka mempertimbangkan kontribusi yang dibuatnya dalam konteks pekerjaan lain dan pengalaman mereka sendiri gitu. Biasanya tuh diperlukan lebih dari satu makalah penelitian agar hasilnya tuh dapat dilihat sebagai bukti yang baik atau diterima sebagai kebenaran publik. Jadi nggak semena-mena dia tuh ngambil dari satu naskah gitu, dikopas semua, enggak. Jadi untuk hasil yang maksimal dia mengambil dari beberapa makalah dan beberapa section gitu yang mereka parafrase dan mereka kutip. Jadi bisa kita ulangi bahwa pada saat penulisan itu tidak boleh terdapat plagiarisme. Jadi terdapat etika ya, etika penelitian dalam publikasi gitu. Yang apa tadi ada karangan, ada plagiarisme dan tanggung jawab penulis. Jadi seorang penulis itu tidak boleh melakukan plagiarisme. Saya ulangi lagi. Ingat ya, ini perlu diingat bahwa seorang penulis itu tidak boleh melakukan plagiarisme karena plagiarisme itu merupakan perampasan ide, proses, hasil atau kata-kata orang lain tanpa memberitahu ya kredit yang sesuai gitu. Jadi dia mengeklaim sebagai milik sendiri tanpa mengakui karya orang lain. Jadi diperoleh dengan berada dalam posisi untuk meninjau proposal atau naskah penelitian orang lain termasuk hal-hal yang sekiranya dapat merugikan orang tersebut. Jadi komponen penelitian yang dapat dijiplak tadi itu ada kata-kata, ide-ide gitu boleh, tapi enggak yang sama persis. Jadi kalau tingkat plagiarismenya sendiri itu tergantung dari kesepakatan institusi tersebut. Mereka membatasinya sampai berapa persen. Kalau misalnya batasnya sampai 30% ya jangan sampai melebihi, kalau misalnya 20% ya jangan sampai melebihi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi modul ketiga ini, khususnya pada